Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Sari dengan NPM 2235222156, kelas A3 Administrasi Negara. Pengertian ilmu ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia yang berarti manajemen rumah tangga. Asal kata oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan, aturan, atau hukum. Oikonomia diartikan sebagai aturan masyarakat sebagai hukum kodrat yang menentukan rumah tangga yang baik. Jadi, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara manusia menentukan pilihan saat melakukan proses produksi dengan sumber daya yang terbatas. Selanjutnya, pengolahan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi digolongkan menjadi 3 kelompok dasar, yaitu 1 kelompok ekonomi deskriptif, 2 kelompok teori ekonomi, dan 3 kelompok ekonomi terapan. Selanjutnya akan membahas mengenai ekonomi deskriptif. Kelompok ekonomi deskriptif bekerja dengan mengumpulkan informasi-informasi atau keterangan faktual mengenai masalah ekonomi serta menggambarkan keadaan perekonomian yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Ekonomi deskriptif memberikan penjelasan tentang melibatkan penentuan awal atau identifikasi, memberikan pengertian, komplikasi informasi, pengukuran keadaan, serta mengumpulkan data. Dengan aktivitas ini diperoleh sejumlah pengolahan tentang fakta-fakta, data empiris yang ada seperti contohnya jumlah angkatan kerja, asal-usul lembaga ekonomi, struktur serikat buruh, dan lain sebagainya. Teori ekonomi. Teori ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari secara teoritis dan konsep dasar perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan alokasi atau sumber daya yang langka dalam upaya memenuhi dan meningkatkan kualitas hidupnya. Ini berarti analisis ekonomi yang menjelaskan, mencari pengertian hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Teori ekonomi ini merupakan kerangka konsep yang berasal dari beberapa data nyata yang disusun, diolah, serta diuji coba sehingga membentuk asumsi yang bersifat umum. Teori ini dibagi menjadi 2, yaitu teori pertama ekonomi makro. Ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Ekonomi makro meliputi fenomena ekonomi yang luas seperti tingkat pengangguran, tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendapatan nasional, dan tingkat harga. Yang kedua, ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan kegiatan ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu serta rumah tangga produksi atau perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Contohnya adalah perilaku konsumen atau produsen, permintaan, penawaran, biaya produksi, dan lain-lain. Selanjutnya, ekonomi terapan. Ekonomi terapan artinya ilmu ekonomi yang mengkaji ekonomi teori untuk diterapkan dalam kehidupan nyata di mana bersifat praktis dan dapat diterapkan di berbagai bidang. Ekonomi terapan ini merupakan analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi pada masalah tertentu seperti ekonomi perusahaan, ekonomi perbankan, dan lain-lain. Selanjutnya, cabang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 8 cabang, antara lain 1. Ilmu ekonomi moneter. Ilmu ekonomi moneter adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang uang, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya, seperti inflasi, tingkat suku bunga, jumlah uang yang beredar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ilmu ekonomi publik. Ilmu ekonomi publik adalah cabang ilmu ekonomi yang membicarakan tentang kebijakan pemerintah dalam perekonomian. Hal ini dibahas pada ilmu ekonomi publik, antaranya APBN, APBD, utang pemerintah, pajak, distribusi. Selanjutnya, ilmu ekonomi industri. Ilmu ekonomi industri merupakan cabang ilmu ekonomi yang memfokuskan pembahasan pada implikasi perusahaan dalam suatu industri. Implikasi tersebut dapat berupa kinerja perusahaan maupun persaingan pada usaha. Pembahasan pada cabang ilmu ekonomi industri ini termasuk dalam lingkup ekonomi mikro.
Selanjutnya, ilmu ekonomi internasional. Ilmu ekonomi internasional diartikan sebagai cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang aktivitas perekonomian antar negara. Kegiatan perekonomian ini dapat berupa transaksi, perdagangan antar negara, aliran investasi negara, dan neraca pembayaran ekonomi. Selanjutnya ada ilmu ekonomi regional. Ilmu ekonomi regional merupakan cabang ilmu ekonomi yang antara lain membahas tentang interaksi ekonomi antar wilayah dan proses perkembangan suatu wilayah. Yang selanjutnya ilmu ekonomi sumber daya alam. Ilmu ekonomi sumber daya alam merupakan cabang ilmu ekonomi yang di dalamnya membahas problematika dan alokasi sumber daya alam secara optimal dilihat dari segi ekonominya. Yang selanjutnya adalah ilmu ekonomi sumber daya manusia. Ilmu ekonomi sumber daya manusia atau disebut SDM merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas faktor produksi tentang tenaga kerja. Yang terakhir ada ilmu ekonomi syariah. Ilmu ekonomi syariah adalah ilmu ekonomi yang bertujuan menerapkan ekonomi syariah sendiri. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.